Dari @nantatodi, si paling vokal terhadap ketenaga kerjaan K3ku, selamatkan kesehatan kantongku katanya ya. Oh kurang kesehatan kan tadi ya. Kemudian ada @JDC Tambak, wah ternyata kemarin marah-marah gebrak-gebrak meja, ngotot minta dijamu layaknya raja karena uang sakunya kurang toh katanya. Oke. @mar_tinju, potret oknum pejabat negara kita siapa lagi ya, siap-siap tunggu giliran katanya. Bahaya. Oke, gimana? Kayaknya memang level kritis sudah sampai ke masyarakat secara luas ya. Maksudnya mereka sudah bisa mengkritik, mereka sudah bisa memberikan apresiasi aksinya mereka juga terhadap yang terjadi gitu ya. Apalagi kan menteri-menteri ini kan pembantu presiden yang juga bisa dianggap ya pilihan presiden. Betul. Gitu yang mewakili rakyat juga di sana. Harus ada efek jerah. Nah ini seperti apa nih kalau dari kacamatanya Bang Iqbal? Ya kalau Bang Noel ini kan banyak viral ya karena gebrakan-gebrakan beliau tadi ya. Benar, saya juga ingat tuh ada salah satu momen yang dia minta dijamu oleh ditemui oleh direksi kalau nggak salah di salah satu perusahaan asuransi ya. Ya kalau efek jerah sih sebenarnya dari pengadilan kan nanti tinggal pembuktian ya Kak. Jadi bagaimana penyelidik dan penyidik KPK bisa mengumpulkan barang bukti. Kalau KPK sih saya rasa 2 alat bukti yang cukup tuh udah pasti kan. Tinggal bagaimana mencari yang memberatkan daripada Bang Noel dan para tersangka ini gitu. Nanti di persidangan dan hukumannya berapa tahun kan vonisnya gitu ya. Dan ini yang ya saya nggak tahu ya kalau belajar dari yang menteri-menteri atau wakil menteri yang dulu pernah tersangkut kasus korupsi kan kalau kita lihat juga vonisnya ya paling lama mungkin kemarin Pak Menteri Pertanian ya, Pak Menteri Syahrul Yassin Limpo itu kalau nggak salah sekitar 10 tahun ya. Iya. Atau Pak Juliari itu Menteri Sosial kalau nggak salah berapa belas tahun itu ya. Itu karena bansos ya, itu memang kalau bansos sih saya rasa hakim juga pasti nuraninya pasti inilah. Tapi kalau K3 ini kita tunggu ya, saya harap sih ya kalau bisa sih semaksimal mungkin ya. Sesuai jaksa menuntutnya maksimal jadi hakim juga bisa memvonis secara maksimal gitu. Harapannya ada efek jerah jadi tidak ada lagi sih harusnya menteri dan wamen lainnya atau kepala lembaga gitu atau wakil kepala lembaga yang tersangkut kasus lagi ya. Yang berani ya untuk ada atau melakukan ini ya. Apakah ini juga Kang Hendra termasuk salah satu yang menjadikan poin gitu ya untuk mengembalikan lagi kepercayaan masyarakat terhadap KPK. Karena kan kalau kita lihat kan KPK terakhir tuh kapan ya? Dua apa 3 sih? Pokoknya terakhir di KPK ada OTT gitu ya. Sekarang ini kan akhirnya ada lagi gitu. Apakah ini juga termasuk momentum gitu kalau kita bicara momentum, Kang Hendra? Sebelum saya bicara KPK, saya ingin bicara dalam konteks pemerintahan yang belum setahun ini. Nah mungkin ya masyarakat selama setahun kurang ini sambil mengamati ya, ini gimana pemerintahan, ternyata memang belum setahun sudah terjadi yang kayak gini. Jadi mungkin saya pikir inilah sebagai introspeksi diri bagi pemerintah untuk Pak Prabowo untuk benar-benar melakukan benar-benar ke timnya supaya jangan sampai terulang lagi. Dalam konteks KPK memang ya kita akui belakangan memang kasus-kasus besar yang muncul di publik yang dengan angka yang triliun-triliunan itu memang selama ini memang banyak ditangani oleh penegak hukum yang lain ya. Selama ini Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung. Nah, ya inilah, ya itu saya pikir intinya penegak hukum sama saja gitu. Cuma mungkin kali ini KPK betul punya bukti dan punya informasi yang akurat dan akhirnya mendapatkan kasus ini gitu. Saya pikir ya itulah momentum juga sih buat KPK memang. Karena sudah lama juga tidak ada kasus-kasus besar. Tidak ada kasus besar betul, tidak ada OTT kayaknya udah lama ya. Tahun 2025 ini ada nggak sih? Sampai 5 kayaknya nggak ada sampai ya. lupa gitu. Sampai lupa karena saking memang kok tidak ada yang terjaring gitu, tidak ada OTT-nya gitu kan. Nah kita tahu juga ya bahwa korupsi atau indeks korupsi ini termasuk salah satu yang memberikan kontribusi terhadap kemudahan berusaha atau mungkin investasi di Indonesia. Indeks korupsi itu termasuk yang berpengaruh juga. Nah sebenarnya kan di kabinet ini juga lagi mau dirapikan itu biar banyak investasi yang juga mengalir ke dalam negeri. Nah seperti apa nih dengan adanya kasus ini gitu kan pasti akan ya mata dunia pasti akan melihat karena ada beberapa headline bahkan di media internasional itu langsung jadi headline di Malaysia Mail langsung jadi headline gitu ya. Di beberapa media di luar pun juga sama gitu bahwa ada wakil menteri di Indonesia yang melakukan korupsi gitu ya dan lain sebagainya. Ini kan juga akhirnya mata dunia kembali lagi melihat terhadap komitmennya bangsa ini. Seperti apa Bang Iqbal? Kalau saya ini teringat tiba-tiba ya waktu itu saya juga sempat mungkin berdiskusi atau berdebat ya dengan
Pak Joni Plate ya. Joni Plate waktu itu belum Menteri Komunikasi lah. Waktu itu kita berdebat soal bagaimana dia menilai KPK yang ketika itu sebelum revisi undang-undang KPK itu terlalu banyak nangkap, jadi membuat investor itu takut. Ya kan? Jadi dia menilai harusnya KPK itu kembali aja ke fungsi awalnya untuk memperkuat pencegahan gitu kan. Terus saya bilang kalau yang saya tahu Pak, pencegahan itu yang pemberantasan korupsi itu penting. Penegakan hukum yang berulang kali itu yang akan menimbulkan efek jera, bukan pencegahan di depan gitu ya. Dan ya long story short kan beliau juga akhirnya masuk ya di kasusnya BTS gitu ya. Tapi yang saya ingin tekankan adalah ya yang sekarang KPK lakukan sih udah harusnya seperti ini gitu. Kalau nggak ada efek jera ya investor, dan tadi ya kita tunggu ya dari Kemenaker sendiri kalau benar ada perbaikan. Saya rasa banyak perizinan lah. Kang Hendra mungkin bisa menambahkan, bukan cuma K3 ya. Bahkan di beberapa kementerian yang related to industri itu kan itu udah kayak masalah klasik dan orang luar tuh udah tahu gitu. Tapi mereka akan tetap masuk ke Indonesia karena mereka tahu bahwa ekonominya terus tumbuh, daya belinya bagus, kelas menengah juga masih banyak walaupun memang mengalami penurunan ya 10 tahun terakhir, tapi itulah yang mungkin kita beberapa kali juga diskusi ya dengan beberapa manajemen atau direksi dari atau komisaris emiten di sini kan mereka tetap aja tuh investasi di Indonesia, buka pabrik segala macam. Karena mereka tahu bahwa Indonesia itu bagus dari sisi market gitu ya. Tapi ya kalau ada ya ini kan kadang-kadang izin di daerah juga harus nyogok, harus apa ya. Mereka juga udah tahu gitu. Cuman maksudnya kan akan lebih baik kalau itu nggak ada gitu kan. Idealnya nggak ada gitu. Ketimbang ini kan diam-diam tahu harus nyogok biar cepat gitu kan. Itu kan ya kalau nggak kenapa nggak dibikin aturannya aja biar 1 bulan segini bayarnya, 10 bulan segini bayarnya, setahun segini bayarnya kan gitu aja. Daripada diam-diam gini kan ujung-ujungnya ya. Ini barusan juga kemarin ya kalau nggak salah KPK juga baru tangkap paksa juga ya, jemput paksa seorang pengusaha ya, pengusaha tambang. Nah perizinan juga kasusnya gitu ya, pengusaha tambang asal Kalimantan. Nah soal perizinan juga, ini gimana sih sebenarnya soal perizinan ini Kang Hendra ya? Karena kan kita masyarakat umum kayak ngerasa bahwa sejelimet apa sebenarnya gitu ya, dan celah yang ditimbulkan atas sebuah sistem regulasi yang ngejelimet ini tuh ternyata banyak sekali gapnya, ruang-ruangnya banyak sekali yang bisa dimasuki aksi-aksi korupsi seperti ini. Ya, saya mau menambahkan, jadi dalam konteks penegakan hukum yang tadi sampaikan Iqbal itu memang perlulah karena itu akan membentuk rasa keadilan masyarakat ya ketika memang orang yang dianggap memang dia bersalah ditindak gitu kan. Pertama, yang kedua terkait dengan masalah perizinan. Memang saya pikir dengan adanya kasus ini harusnya memang pemerintah segera melakukan deregulasi perizinan terkait dengan masalah mulai dari pemangkasan jumlahnya, dari mulai melakukan mendelegasikan izin itu tidak mesti harus di satu pintu tapi tidak banyak gitu loh. Nah itu yang saya pikir perlu, karena misalnya kalau dalam konteks K3 ya biar kita tidak terlalu melenceng, memang akhirnya ketika sebuah perusahaan punya sertifikat K3 kadang-kadang ada saja tuh namanya survei mendadak tuh, melakukan sidak-sidakan yang ini pengakuan pengusaha ya, mereka melakukan sidakan-sidakan gitu yang kadang-kadang juga tidak beralasan, toh mereka sudah mengantongi K3 gitu. Nah kadang-kadang juga itu juga jadi kayak buat sarana buat ini juga gitu. Saya pikir itulah regulasi itu penting, gimana supaya perizinan itu benar-benar tidak banyak lah gitu. Karena ada pengusaha yang bilang bahwa mungkin dia sudah punya sertifikat K3 lengkap, terus tiba-tiba ada yang datang, terus apa nih nggak ada alasannya gitu kan, di depan sama satpam berdebat sama timnya. Itu kan ditangani oleh tim ini PPNS ya, tim penyidik pegawai negeri sipil, dan mereka yang di lapangan itu. Nah kadang-kadang mereka juga itu pengusaha juga nggak senang juga tiba-tiba mereka datang gitu kan. Ya kan, sedangkan mereka udah punya sertifikat gitu kan, gitu seperti kayak mencari gara-gara. Tapi saya pikir itulah yang penting, bagaimana deregulasi itu perizinan itu gimana sedemikian mungkin sedikit mungkin gitu loh. Sama saya nambahin ya, mungkin dari beberapa Pemda kan udah online, kementerian juga udah online. Sebenarnya untuk mengurangi tatap muka kan, untuk mengurangi tatap muka itu, dan di situ kan sebenarnya kayak misalkan di sistem ya OSS atau itu ada kepastian. Online single submission itu gimana ya? Apa udah bisa maksudnya cukup lumayan implementasinya baik nggak sih? Karena ada perizinan-perizinan yang wewenangnya pemerintah daerah, ada yang wewenangnya pemerintah pusat.
Nah ini gimana nih synchronizing. Ini PR banget, ini PR banget lah. Kayaknya masih banyak juga yang mengeluhkan ya. Tapi masalah online itu kan sebenarnya kayak misalkan pengadaan barang juga ya. Itu kan juga harusnya online gitu. Cuman yang terjadi saya ingat ada salah satu menteri yang cerita, bahkan ada misalkan anggota DPR gitu kan, dia bisa tuh kenal sama pejabat pengadaannya gitu. Padahal pejabat pengadaannya itu eselon berapa gitu. Maksudnya bukan yang level elit juga gitu. Jadi maksudnya dia tahu nih yang megang ini speknya di siapa segala macam. Jadi ya memang udah mencoba online. Tapi kalau dia udah bisa mengkondisikan ya sami mawon kan sebenarnya sama aja gitu. Jadi sebenarnya ini nggak penegakan hukumnya harus sekencang apa gitu kan. Kadang-kadang presiden dong ngomong waktu itu malah lebih epik ya. Akan saya kejar ke Antartika segala macam gitu ya. Saya berharap ya betul kalau ini kalau memang menterinya ada, kan presiden juga tahu lah pasti laporan dari BPKP, BPK, Kejaksaan, KPK, Polri, pastilah ini menteri ini terima ini atau wamen ini terima ini. Saya rasa kalau memang itu benar ada lagi, ya selesaikan semua gitu loh. Biar mereka serius kerja, Pak. Karena masyarakat juga komplainnya banyak nih. Ya kan, masalah ekonomi, masalah politik, masalah hukum gitu. Jadi kalau ini jadi beban presiden lagi ya udah pasti dia ketarik-tarik juga. Elektabilitas turun apa segala macam gitu loh. Kang Hendra ada yang mau ditambahin? Iya, saya pikir inilah momentum yang pas sih buat, apalagi kan ini baru setahun ya pemerintahan Prabowo ini. Kan mungkin selama ini fokus ke pangan, fokus ke energi, fokus ini. Ternyata lupa nih mungkin hukum mungkin agak kelewat dikit. Nah saya pikir ini kesempatan untuk diingatkan lagi lah supaya ada lebih perbaikan. Karena gimana pun di tengah ekonomi lagi sulit, masyarakat lagi sulit ya kan. Banyak yang mengeluh, terus tiba-tiba melihat Nissan GTR. Iya, itu jadi gimana rasa keadaan masyarakat. Tapi kan kesempatan Pak Prabowo untuk ngegas lagi untuk perbaikan sih gitu sih. Setuju sih ya, dan ini jadi semacam gambaran juga ya bahwa memang tidak ada dan tidak diperbolehkan yang namanya praktek korupsi di negara ini. Makanya OTT aksi KPK kembali ini tampaknya juga mengingatkan kembali bahwa memang ada justice, ada sesuatu hukum yang bertindak begitu terhadap kasus-kasus korupsi yang muncul.